Kita bahas langsung bersama dengan peneliti Balai Arkeologi Sumatera Selatan, Retno Purwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Retno. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami juga masih mencoba menghubungi budayawan Ridwan Saidi yang sudah tersambung lewat sambungan telepon. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam, selamat sore. Saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, sempat ada pernyataan dari Pak Ridwan bahwa kerajaan Sriwijaya adalah fiktif. Di mata Bu Retno seperti apa? Saya kira pernyataan itu perlu diklarifikasi lagi ya, perlu diluruskan. Karena sejarah Sriwijaya ini sudah panjang. Dari pertama kali dicetuskan oleh Kern tahun 1892 saat membaca prasasti Kota Kapur, itu nama Sriwijaya udah muncul di panggung sejarah Indonesia. Hanya saja saat itu Kern mengidentifikasi nama Sriwijaya itu sebagai nama raja, bukan nama kerajaan atau kedatuan gitu ini. Nah, baru setelah dikaji ulang oleh George CD dan kemudian tulisannya diterbitkan tahun 1913. Nah, ini nama Sriwijaya ini tidak lagi diidentikan dengan nama raja, tapi dengan nama kerajaan. Atau kalau kita mengacu ke prasasti dari sejaman, itu namanya Kadatuan Sriwijaya. Dan bukti mengenai kerajaan ini bukan hanya prasasti, tapi juga temuan-temuan yang lain. Dan itu sudah dibahas oleh banyak ahli, saya kira. Ya, jadi buktinya bukan hanya prasasti, ada banyak temuan, bahkan tadi tulisan sejak tahun 1880. Kalau Pak Ridwan punya argumentasi keilmuan apa soal ini, sampai bisa melontarkan bahwa kerajaan Sriwijaya fiktif, Pak Ridwan? Keberadaan atau eksistensi Sriwijaya didukung oleh prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, kemudian Kota Kapur. Prasasti itu disangka oleh bule-bule itu, termasuk nama yang disebut tadi, sebagai prasasti berbahasa Sanskerta. Itu salah. Prasasti itu berbahasa Armenia, dan prasasti itu berasal dari komunitas Sabah atau Sabo Kingking. Dan ada prasasti yang dia tidak mampu terjemahkan, yaitu prasasti Kota Kapur yang di Bukit Seguntang. Bukit Seguntang artinya Bukit Pemakaman. Kota Kapur artinya adalah kota orang-orang Sabah. Yang dia tidak mampu terjemahkan itu satu alinea. Alinea berikutnya adalah dia kacau balau menerjemahkannya. Jadi dasar hukum untuk mengatakan itu ada udah gugur. Lalu ada klaim-klaim bahwa Muarotakus Candi Sriwijaya, Manapo Jambi Candi Sriwijaya, Manapo itu bukan candi, Manapo adalah anything to support life, itu adalah bahasa dari Samoa. Kemudian Muarotakus, takus itu artinya himne. Ini adalah bangunan yang konstruksinya dan modelnya sama dengan yang ada di Mesopotamia. Jadi itu klaim saja. Oke, jadi dianggap bukti-bukti yang ada itu keliru, termasuk prasasti tadi yang dianggap tidak bisa diterjemahkan oleh arkeolog, Bu Retno? Saya kira gini, sekali lagi, prasasti Kota Kapur tidak ditemukan di Bukit Siguntang, tapi ditemukan di Kota Kapur, tepi Sungai Mendok, itu di Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Dan kalau di Bukit Siguntang memang ada temuan prasasti Bukit Siguntang gitunya. Dan semua prasasti yang berasal dari masa Sriwijaya itu sudah terbaca, ditulis dengan menggunakan aksara Pallawa dan menggunakan bahasa Melayu kuno. Saya tegaskan, menggunakan bahasa Melayu kuno, bukan bahasa Armenia. Oke. Nah, dan yang bicara prasasti-prasasti yang membicarakan tentang Sriwijaya bukan hanya prasasti Kedukan Bukit, Kota Kapur, Talang Tuo, tapi juga ada prasasti Bom Baru, ada prasasti Telaga Batu, ada prasasti Kambang Ulen 1, Kambang Ulen 2,
Ya. Dan fragmen-fragmen prasasti yang ditemukan di Palembang saja itu Baik, jumlahnya hampir 22 fragmen Baik, prasasti. Bu Retno. Iya. Pak Ridwan tadi dengan penjelasannya Bu Retno, Nggak begitu jelas, tapi saya ingin membantu Ibu kita Retno ini bahwa prasasti yang mereka tidak mampu terjemahkan, saya singkat saja, itu adalah prasasti yang sangat indah, yaitu membangkitkan mitos Titans harus dengan perhitungan dan tujuan yang dapat Maaf, prasasti yang mana, ini Pak ada Ridwan? teologi. Prasasti yang mana, Pak Ridwan? Kemudian yang disebut bisa diterjemahkan oleh tambahan itu adalah prasasti yang mana? kembaran dari kerajaan Khmer abad 13. Karena banyak komunitas itu yang berada di daerah Sumatera Selatan. Baik. Banyak komunitas Khmer yang ada di Sumatera Selatan itu bukan itu. Nah, dalam membaca prasasti ini tadi kan dikatakan bahwa prasastinya menggunakan aksara bukan menggunakan aksara Palawa kalau menurut Pak Ridwan, tapi menggunakan Armenia, sementara berbeda dengan Bu Retno tadi katakan. Si Ade salah menyimpulkan. Aksara yang dipergunakan oleh bangsa Arya. Ya, Tapi bahasanya bangsa Armenia. Itu bukan, sabar dulu, tapi bangsa Arya itu bukan Mongol doangan. Itu bangsa-bangsa Kaukasia adalah bangsa Arya dan mereka berbahasa Armenia. Oke, nah dengan pembacaan ini yang dilakukan Pak Ridwan Saidi, apakah juga sudah didukung dengan arkeolog lain atau budayawan lain, sejarawan lain, Pak Ridwan? Geblek-geblek buat apa dapat dukungan dari mereka? Saya kagak perlu, saya sudah menyampaikan pikiran-pikiran saya di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Oke, jadi dianggap sudah dibaca itu dan bisa dipertanggungjawabkan, Pak Ridwan? Oh iya, sudah diliti gimana saya hadapin orang-orang sarjana gelarnya merenceng. Berapa banyak kira-kira 50 ada. Oke, Bu Retno? Iya. Tadi Pak Ridwan kali gini, saya kok nggak yakin ya teman-teman ini dari LIPI bisa menerima bahwa bahasa yang digunakan di prasasti masa Sriwijaya dari bahasa Armenia. Karena? Saya kira enggak. Ya karena teman-teman di LIPI juga ada arkeolog ya, dan saya kira mereka juga paham kok sejarah tentang Sriwijaya. Masalahnya begini, Sriwijaya ini bukan hanya milik Indonesia atau milik Palembang saja, tapi sudah milik dunia gitu. Nah, sekarang gini, saat melakukan penelitian intensif dari tahun 1982 sampai 1992 gitu. Yeah. Jadi 10 tahun itu rekomendasi dari SPAVA, jadi itu organisasi kebudayaan negara-negara Asia Tenggara yang masing-masing merekomendasikan untuk meneliti tentang kesejarahan Sriwijaya di masing-masing negara ASEAN. Iya. Nah, kalau ini Sriwijaya fiktif, berarti semua yang menulis tentang Sriwijaya juga fiktif dong ininya. Dan itu tulisan seperti itu tahun bibliografinya yang bicara soal Sriwijaya sampai tahun 89 pun itu hampir 200 halaman. Berarti itu menafikan itu juga gitu ini. Jadi apakah artinya tadi menurut Bu Retno bibliografi soal Sriwijaya yang selama ini sudah diteliti dikesampingkan begitu saja, Pak Ridwan? Ya, tentu saja logikanya seperti itu dong. Kalau dibilang Pangkalnya salah. Yang paling penting apa alasan dia? Alasan mereka selama ini adalah prasasti itu. Sebagaimana juga alasan Tarumanegara, prasasti Campea, dan prasasti yang mereka sebut prasasti Tugu. Itu mereka juga salah. Dia bilang Sangsekerta, padahal itu bahasa Indi Khmer. Itu salah. Dia tidak mengerti bahasa kuno, tahunya cuma Sangsekerta. Mereka kira bahasa Sangsekerta itu lingua franca di Indonesia zaman dulu. Bukan. Oke. Nah, Bu Retno, jadi tadi ada tetap Pak Ridwan mengatakan bahwa ya menyangkal bibliografi soal Sriwijaya termasuk tulisan yang selama ini dibuat soal Sriwijaya, Bu Retno. Iya, saya kira dan saya yakin hanya seorang Ridwan Saidi saja yang menyangkal gitu ininya. Yang lainnya tidak, saya kira ininya. Karena ini di belakang saya juga ada buku-buku referensi soal Sriwijaya. Bahkan Takeshi Suzuki tahun 2019 ini juga mengeluarkan buku baru tentang Sriwijaya gitu dengan bukti-bukti yang baru gitu dari
selain data arkeologi juga data dari sumber berita Jepang, juga sumber berita Cina gitu. Jadi Sriwijaya ini bukan hanya diberitakan oleh orang-orang lokal, tapi dari zaman dulu juga oleh orang-orang dari mancanegara gitu ininya. Oke, jadi Pak Ridwan, kalau para arkeolog mengatakan bahwa selama ini menurut penelitian yang dilakukan bahwa ada atau eksis kerajaan Sriwijaya, sementara Pak Ridwan mengatakan fiktif, ini kan dua hal yang sangat berbeda. Jejaknya mana? Dia nggak bisa tunjukin jejak. Mereka cuma klaim candi-candi orang lain. Jejaknya mana? Oke. Yang pasti situs yang paling nyata adalah Sabo Kingking. Dia nggak ada. Jejaknya di mana? Dia cuma klaim aja bisanya. Oke, nah Bu Retno, jadi soal jejak Sriwijaya, untuk meyakinkan bahwa memang kerajaan Sriwijaya ada, itu apa yang bisa publik tahu lebih banyak lagi selain tadi sejumlah prasasti ataupun artefak yang sudah pernah dipublikasikan? Baik, saya kira gini ya, kalau situs-situs dari masa Sriwijaya sendiri di Palembang itu sekitar 20-an situs gitu. Bukan hanya situs Sabo Kingking yang itu dikenal oleh masyarakat luas sebagai situs Telaga Batu. Tapi juga ada situs Geding Suro, ada situs Air Besi, ada situs Karanganyar, ada situs Kambang Unglen, ada situs Kambang Purun, ada situs Bukit Siguntang, ada situs Sultan Mahmud Badarudin II dan segala macam. Banyak sekali situs Candi Angsoka dan lain sebagainya. Jadi ini memang ada dua pendapat yang berbeda, tapi untuk membuktikan sejarah dan fiktif tentu ini kan dua hal yang berbeda, butuh adu keilmuan, butuh fakta yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Terima kasih Pak Ridwan, terima kasih Bu Retno telah bergabung di Kompas Petang. Iya, terima kasih.